Nah, untuk karyawan luar negeri seperti apa? Nah, di sini saya mau jelasin karyawan luar negeri itu adalah orang pribadi yang memang dia kerja di luar negeri ya. Kira-kira gambaran kewajiban perpajakannya seperti apa? Karena kan ada juga yang sifatnya dia orang pribadi tersebut dia datang langsung ke negara itu kerja di situ. Ada juga yang sifatnya remote. Kalau ini sifatnya memang dia jadi status karyawan di luar negeri dan dia bekerja di luar negeri gitu loh. Bukan yang remote. Yang remote nanti mungkin ada beda konteks lagi gitu ya. Kira-kira kewajiban perpajakannya seperti apa? Nah, biasanya nih untuk orang-orang yang kerja di luar negeri, kalau status dia itu masih WNI gitu ya, biasanya tuh mereka pasti dipotong sama perusahaan asal negaranya itu akan dipotong dari penghasilan bruto. Jadi misalnya bulat nih, misalnya satu bulan misalnya 50 juta. 50 juta tuh langsung dikali tarif misalnya 20% atau 15% gitu ya. Nah, besarnya tarif itu tergantung tax treaty antara Indonesia dengan negara tersebut. Ada yang 20%, ada yang 25, ada yang 15. Contoh saya punya klien, dia itu bekerja di Filipina. Memang bekerja di Filipina sebagai admin lah di situ gitu ya. Nah, ketika dia kasih bukti potongnya ke saya itu saya lihat kan dia dipotong itu 20% dari bruto bulanan dia begitu. Lalu nah bisa jadi karyawan di luar negeri itu biasanya dia akan menerima bukti potong lah dari perusahaan negara di mana dia bekerja ya. Lalu untuk SPT tahunan pribadinya itu bisa sifatnya nihil, bisa sifatnya kurang bayar, tergantung konteks karena karyawan luar negeri ini agak agak unik sedikit. Meskipun pajaknya sudah dipotong, tapi kadang-kadang kita harus ketika kita balik ke Indo atau ketika kita lapor SPT kita harus hitung ulang kira-kira kewajibannya ini udah clear atau belum. Bisa jadi yang dipotong di luar sana kurang, jadi kita harus bayar lagi. Itu bisa jadi, atau memang yang di luar itu potongnya terlalu gede sehingga kita nihil gitu atau lebih bayar. Cuman sayangnya ketika kita terima bukti potong dari luar negeri, setelah kita hitung kita lebih bayar, maka kita tidak bisa ngeklaim balik uang itu karena uang itu udah masuk di negara lain ya. Jadi kita nggak bisa klaimnya di Indonesia begitu loh. Nah, lalu berikutnya adalah biasanya karyawan luar negeri itu dia harus memperhitungkan kembali kredit pajak PPh pasal 24. Maksudnya kredit pajak PPh pasal 24 itu apa? Jadi gini, misalnya teman-teman kerja di negara A. Negara A ini dia kan motong misalnya income brutonya itu 20% dari income bruto gitu ya, 20% udah. Nah, yang 20% yang udah dipotong itu kan menjadi kredit pajak toh. Nah, tapi pas kita mau lapor SPT orang pribadi kita harus hitung ulang. Jadi kredit pajak yang dipotong di negara itu nggak bisa kita klaim full 20%-nya kita akui sebagai kredit pajak kita, nggak bisa. Jadi dia ada rumus khususnya. Jadi kalau nggak salah rumus khususnya itu penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan baik dalam negeri maupun luar negeri dikali pajak terhutang kita berapa. Nanti kita lihat pajak terhutang itu lebih besar angka pajak terhutang yang di Indonesia atau lebih besar pajak terhutang yang di luar negeri. Jadi kalau misalnya pajak yang dipotong di luar negeri itu lebih besar, kita cuma bisa ngeklaim yang sejumlah pajak terhutang yang di SPT itu doang. Jadi kita nggak bisa klaim full gitu. Atau sebaliknya, kalau misalnya jadi kurang, kita harus setor lagi gitu. Karena kita punya kewajiban untuk menyetor kembali. Gitu sih. Nanti mungkin kalau ada teman-teman yang punya case yang sama, mungkin nanti bisa dicontohin lewat hitungan ya, biar lebih dapat gambaran. Lalu untuk karyawan, meskipun kan sekarang ada tren ya kabur aja dulu gitu kan. Saya tahu nih banyak teman-teman yang mungkin tertarik kerja di luar negeri karena mungkin dapatnya fee-nya juga lebih tinggi gitu ya. Negara sana aturannya juga lebih bagus gitu, fasilitasnya lebih oke gitu ya. Tapi ingat, selagi statusnya itu masih warga negara Indonesia dan punya NPWP dan statusnya juga masih aktif, tetap wajib lapor SPT tahunan. Apalagi nanti teman-teman kan terima income di situ, biasanya kan lumayan ya pasti tabungan atau harta yang diakumulasi kan pasti lumayan ya. Suatu saat kan kemungkinan balik ke Indo ya, kecuali teman-teman pengen jadi warga asing gitu ya. Tapi kalau suatu saat akan balik ke Indo, berarti kan tetap harus mempertanggungjawabkan ini harta bisa beli dari income yang mana. Oke, kita bilang beli dapatnya dari luar negeri, toh juga udah dipotong pajak. Tapi orang pegawai pajak akan bilang, tunggu dulu, hitung dulu sesuai aturan Indonesia sebenarnya pajaknya udah clear apa belum gitu loh. Bisa jadi nihil, bisa jadi kurang bayar. Lalu penghasilannya juga sama seperti karyawan ya. Setelah kita hitung kembali, nanti dia tetap kenanya tarif progresif 5, 15 dan seterusnya begitu.